Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Andang Wijanarko MKOM, selaku dosen pengampu Desain dan Manajemen Jaringan Komputer. Di sini saya Puja Suretno dengan NPM G1F022051 akan menampilkan sebuah video studi case subnetting VLSM dari UTS. Baiklah, pertama-tama studi case subnetting VLSM ini adalah menghitung alokasi pengalamatan IP pada masing-masing ruangan dengan metode VLSM dengan ruangan Konohagakure, Amegakure, Kirigakure, Sunagakure, Otogakure, dan kebutuhan host 29, 28, 10, 9, dan 35. Nah, alokasi IP masih dicari. Alokasi IP yang diberikan admin jaringan adalah 202.100.80.0. Nah, di sini saya telah mendapatkan alokasi pengalamatan IP pada masing-masing ruangan. Nah, mendapatkan atau menghitung alokasi pengalamatan IP pada masing-masing ruangan itu dihitung berdasarkan kebutuhan host yang paling besar, yang diawali dengan ruang Otogakure. Dengan subnetting masknya adalah 255.255.255.92 dengan net ID 202.100.80.0/26. IP awal 2.202.100.80.1, IP akhir 202.100.80.62 dengan broadcast 202.100.80.62. Nah, untuk ruangan kedua adalah Konohagakure dengan subnetting submasknya sama 255 tapi diakhiri dengan 224 dengan net ID 64/27, IP awal 65, IP akhir 94, broadcast 95. Untuk ruang ketiga adalah Amegakure dengan subnet masknya 224, net ID 96/26, IP awal 97, IP akhir 126, broadcast 127. Nah, untuk ruangan keempat adalah Kirigakure dengan subnet mask 240, net ID 128/28, IP awal 129, IP akhir 142, broadcast 143. Dan ruang terakhir adalah ruang Sunagakure dengan submask 240, net ID 144/28, IP awal 145, IP akhir 158, broadcast 159. Nah, itulah tadi alokasi pengalamatan IP dari masing-masing ruangan menggunakan metode VLSM. Nah, selanjutnya adalah kita praktikkan pada Cisco Packet Tracer. Nah, di sini saya menggunakan 5 switch dan 1 router. Di sini saya meletakkan PC sebagai klien. Masing-masing switch memiliki 2 PC. Jangan lupa untuk merapikan PC dan switch supaya terlihat lebih bagus dan tertata. Nah, untuk menghubungkan switch dan PC, saya menggunakan kabel cross.
Jika telah usai, kita akan menyetel router dengan mengkliknya 2 kali. Nah, di bagian sini kita buang bagian yang tidak penting dengan meng-off-kan terlebih dahulu router tersebut. Kemudian kita masukkan PT router NM1CFE ini berjumlahkan 3 saja. Dan jangan lupa aktifkan kembali router dan close. Baiklah, di sini saya akan menghubungkan router dengan switch menggunakan kabel cross. Jika telah usai, maka di sini dapat kita lihat kabel penghubung antara router dan switch ini masih merah. Maka langkah selanjutnya kita setting pada root. Kita klik 2 kali pada router. Kemudian kita masuk pada menu config dan kita klik menu fast internet 0/0 dan kita masukkan IP address dan subnet masknya. Alamat IP address 202.100.80.1. Nah, akan muncul subnet masknya. Di sini subnet masknya adalah 192. IP address dan subnet mask ini kita dapatkan dari alokasi yang kita hitung tadi. Jangan lupa kita copy paste dan kita on-kan. Kemudian kita masuk ke fast internet 1/0 dengan IP address-nya tadi 202.100.80.65. Kita tab dan subnet masknya adalah 224. Kita on-kan. Kemudian kita masuk pada fast internet 4/0 dengan IP address 202.100.80.97 dengan subnet mask 224. Dan jangan lupa kita on-kan. Kemudian kita masuk lagi fast internet 5/0 dengan IP address-nya adalah 129 dan subnet masknya 240. Kemudian kita on-kan. Kita masuk fast internet 6/0 dengan IP address-nya adalah 145 dan subnet masknya 240. Jangan lupa di on-kan dan kita close. Nah, kabel penghubung di sini sudah hijau. Selanjutnya kita akan menyeting RIP pada root. Kita klik RIP dan kita masukkan network-nya, yaitu 202.100.80.0. Jangan lupa kita tambahkan. Kemudian kita setting CLI dengan menggunakan perintah IP DHCP full net 1. Kita enter, kemudian ketik network 202.100.80.1 dengan subnet mask 255.255.255.92 dan enter. Kemudian default min root 202.100.80.1 dan enter. Dan ketik exit. Kemudian ketik kembali IP DHCP full net 2. Enter. Kemudian masukkan network 202.100.80.65 dengan subnet mask 244.
dan enter. Selanjutnya masukkan default router 202.100.80.65, enter dan exit. Masukkan lagi IP DHCP pool net 3, enter, network 202.100.80.97, subnet masknya adalah 244, enter. Default router 202.100.80.97 dan enter. Exit. IP DHCP pool net 4, enter, network 202.100.80.29, subnet masknya 4240, enter. Default router 202.100.80.129, enter. Exit. IP DHCP pool net 5, enter, network 202.100.80.145 dengan subnet masknya 240, enter. Default router 202.100.80.145, enter dan exit. Kemudian keluar. Nah, fungsi memasukkan network ke RIP pada router tadi adalah memudahkan memasukkan alamat IP secara instan tanpa harus memasukkan alamat IP dengan manual pada PC yang dapat memakan banyak waktu. Untuk memastikan semuanya sudah terisi alamat IP, maka kita akan mengeceknya satu-satu pada PC dengan mengklik IP configuration DHCP. Nah, semuanya sudah terisi secara otomatis. Kita cek pada PC kedua. Ya, DHCP sudah terisi juga. Kita cek semuanya apakah sudah terisi atau belum. Jika selesai, langkah selanjutnya adalah pengujian dengan mengirimkan surat. Di sini saya akan mencoba mengirimkan surat kepada PC 1 dan PC 0, PC 2 dan PC 3. Dan dapat dilihat pengujian pun berhasil atau sukses. Mungkin sampai di sini saja rancangan desain jaringan saya menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Jika ada salah kata, saya pribadi mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.